kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, kita berdoa menundukkan kepala, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Nah, oke. Karena belajarnya masak-masak harusnya semangat. Ada nggak di sini yang punya cita-cita jadi chef? Nggak? Pengennya makan aja. Nisa iya Nis, nggak mau jadi chef ya. Sudah ceritakan ya. Jadi peluang pekerjaan menjadi chef itu ternyata bayarannya besar loh. Gajinya gede. Ya. Jadi ada beberapa kemampuan atau pekerjaan yang menggunakan skill dan ternyata itu bayarannya besar, termasuk chef. Ada lagi misalnya ada desainer baju, ada lagi desainer desain interior, ada lagi misalnya apalagi tuh sekarang content creator tuh banyak ya, harga apa namanya gajinya tuh besar. Chef juga. Teman Miss Winda ada yang kuliah di perhotelan, lalu dia ngambil masternya tuh chef, yang bagian pastry. Pastry itu yang apa berarti pastry? Pastry itu yang kue-kue gitu. Ya bukan masakan berat, pastry. Dia pastry kan berarti kecil-kecil, jelimet gitu ya. Bikin kue-kue gitu. Nah dia kerjanya di hotel bintang 5. Terus setelah itu pindah ke kapal pesiar. Nah ternyata di kapal pesiar itu dia kan kemana-mana tuh, ke negara mana-mana. Ada Amerika, ada mana Hawaii, ada pokoknya ke Eropa, Dubai dan lain sebagainya. Nah bayarannya itu kan dia kontrak 10 bulan. Nah, 10 bulan nanti liburnya 2 bulan, baru pulang ke Indonesia 2 bulan. Nah selama 10 bulan itu kalau gajinya hitung-hitung itu bisa sampai 120 juta 10 bulan. Berarti sebulannya berapa? 12 juta. Makan apa segala macam ikut sama kapal sudah difasilitasi. Kita liburan juga kan rasanya kayak liburan di ke luar negeri kemana-mana begitu ya. Itu kalau yang di kapal pesiar. Kalau yang di hotel juga sama kan pekerjaannya. Tapi memang kalau chef dituntut untuk perfect ya, harus cepat, harus enak, harus higienis. Ada satu selai rambutmu kalau masuk atau jatuh ke makanan itu kamu akan didenda 3 juta. Itulah kenapa chef-chef itu pakai apa itu? Pakai topi ya. Pakai topi chef ya, bajunya putih. Kamu kalau masak di rumah, lambine irang pada blepotan apa? Terigu. Baru bel. Ya, oke siap. Ya, oke. Nah, ya jadi bayarannya itu besar. Miss Winda sarankan kalian kalau punya hobi atau bakat memasak dalam bidang memasak, boleh tuh ditekuni ya. Jadi bisa yang di kue-kuenya, bisa di makanan beratnya gitu. Nah, kalau bikin kue, Miss Winda juga suka tuh bikin kue itu. Buning juga putranya bisnis di bidang kue itu. Kalau bikin kue itu seperti kita di lab IPA. Jadi ada pencampuran bahan-bahan. Kalau sampai salah berapa gram biasanya apa bantet ya kuenya ya. Tapi kalau bikin masakan kurang asin kadang bisa ditambahkan begitu. Tapi kalau kue itu harus ukurannya nggak boleh ngarang, nggak boleh kiro-kiro. Ilmu kirologi itu nggak boleh. Ya, ilmu kira-kira itu namanya ilmu kirologi. Baru 34 partisipannya nggak masalah, kita mulai saja. Dibuka buku kalian, ya kan? Halaman berapa itu? Halaman berapa ya? 130. Dibuka buku kalian halaman 130. Ketemu? Sudah ketemu? Iya, siap. Bentar, harus atur dulu tampilannya.
Oke. Jadi kalau masak itu kita butuh teknik. Tadi kayak pertama di awal Miss Yunda sebutkan bahwa kalau masak telur ceplok itu minyaknya nggak boleh banyak-banyak, nggak perlu banyak-banyak. Kalau misalnya mau rebus kentang itu nunggu mendidih dulu, misalnya begitu ya. Kalau mau masak rendang itu harus pakai santan. Kalau mau masak puding itu, misalnya, kalau mau masak puding itu harus sampai mendidih, gitu misalnya ya. Nah, kita akan pelajari ternyata ada beberapa teknik pengolahan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah moist heat. Moist itu kan lembab, heat itu panas. Moist heat. Ya, jadi kita lihat pengertiannya. Teknik pengolahan makanan panas basah, moist heat, adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Jadi intinya biar matang itu kita pakai cairan. Ya, suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Jadi nggak pernah lebih dari 100 derajat Celcius. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah. Jadi dalam kelompok moist heat ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah teknik merebus. Semuanya udah kenal, sudah familiar. Nama bahasa Inggrisnya adalah boiling. Boiling. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris, huruf B di depan itu tidak pernah meledak, nggak boleh berat, harus ringan. Boiling. Nggak boleh, harusnya baby, bukan baby. Bukan ya. Nah, kalau Bali, I want to go to Bali, I want to go to Bandung. Nggak pernah ada Bandung, Bali. Nah, orang Banjar kan ngomongnya kok ya. Arab mengundi, Banjar. Nah, gitu ya. Harus ringan, boiling. Boiling itu merebus. Pengertiannya apa? Mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Jadi mendidih dulu, baru dimasukkan. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, dan susu. Semuanya cairan. Caranya bahan makanan dimasukkan ke dalam cairan yang dingin atau dalam air yang telah panas. Oh, ternyata bisa dua-duanya. Jadi tapi sampai mendidih. Cairannya sampai mendidih, boleh posisi memasukkan bahan makanannya dari dingin atau setelah panas. Itu bisa. Ya. Terus yang kedua adalah poaching. Poaching. Teknik merebus menutup bahan pangan. Jadi teknik merebus menutup bahan pangan harus sampai tertutup. Cairannya harus sampai melebihi bahan pangan yang akan dimasak. Nama kerennya adalah poaching. Tapi kalau huruf P dalam bahasa Inggris harus meledak. Poaching. Poaching. Gitu ya. Sudah pernah dulu di kelas yang pernah Winda ajar, ya, ambil selembar kertas, misalnya ya, pegang ujungnya, terus bilang bahasa Inggris yang ada huruf P-nya, kertasnya harus bergerak. Misalnya apa? Paper, paper, gitu ya, harus gerak. Tapi jangan kamus dijikot, terus di paper. Orang mungkin gerak setahun juga nggak mungkin gerak ya kan? Jadi harus meledak. Bahasa Inggris itu gitu, paper. Ini juga poaching ya. Teknik poaching ialah cara masak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 sampai 96 derajat Celcius. Jadi apinya harus kecil, berarti lama. Bahan makanan yang di-poach ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama. Ya, karena sebentar, tidak begitu lama, cuma apinya kecil. Jadi nggak langsung besar terus cepat matangnya tuh enggak. Terus seperti buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Cairan bisa berupa kaldu, air yang diberi asam, cuka, dan susu. Bisa ada bayangan nggak? Direbus, apinya kecil, ya, titik didih di bawah titik didih 92 sampai 90 derajat Celcius. Terus apa lagi? Untuk memasak buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Berarti kira-kira masak apa? Masak apa? Ibumu pernah masak cowel waloh? Wah. Ya. Iya. Cowel waloh itu kan nggak begitu lama. Ya, masaknya nggak begitu lama. Itu kalau dari sayuran. Telur juga sama. Telur rebus berapa menit? Kadang kan ada ya kamu kalau lihat di Instagram itu kalau 4 menit hasilnya kuningnya seperti apa. Kalau mau setengah matang berapa menit sampai
perfect boiled itu berapa menit, ada yang seperti itu ya. Jadi syaratnya caranya menutupi menggunakan api kecil untuk buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Itu kalau poaching. Sekarang kita masuk yang ketiga. Teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Kalau tadi sampai menutupi bahan makanan, yang sekarang sedikit aja. Kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup. Setup, pernah lihat setup? Pernah makan setup buah? Yang kayak mau bikin es buah, tapi nanasnya, kolang-kalingnya, terus buah pepayanya itu direbus dulu menggunakan air, gula, terus cengkeh, ada kayu manis. Pernah lihat? Pernah makan seperti itu? Belum? Nah, kapan-kapan kita mesti ditunjukkan. Menyetup, yaitu menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairan. Jadi intinya adalah mengeluarkan aroma dari bahan makanan yang kita masak ya, dengan api kecil. Terus airnya tidak sampai penuh, hanya setengah saja. Itu teknik braising dengan sedikit cairan. Kita sudah dapat 3. Pertama boiling, poaching, braising. Boiling itu merebus biasa. Ya. Terus poaching itu merebus tapi menggunakan cairan tapi sampai menutupi di bawah titik didih. Ya, untuk buah-buahan, sayuran, ikan, dan telur. Yang ketiga adalah braising, yaitu apa itu? Sedikit cairan, setengahnya saja cairannya. Ya, untuk menghasilkan aroma yang keluar, menyatu dengan cairan. Yang keempat ada teknik menyetup atau menggulai. Bahasa Inggrisnya adalah stewing. Stewing. Enggak boleh stewing, enggak boleh. Langsung meluncur. Stewing, nggak boleh ada awalan se, nggak boleh, harus lancar. Stewing, ya, stewing. Sambil belajar bahasa Inggris. Stewing atau menggulai, menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Tujuannya apa? Bumbunya ditumis dulu. Terus dikasih air, ya, dan tidak terlalu banyak. Api yang digunakan sedang. Bikin apa biasanya? Bikin apa? Biasanya bikin apa tuh? Santan, pakai santan biasa bisa apa? Soto, pernah ya soto ya? Soto itu biasanya digangsa dulu bumbunya, tumis bumbunya, baru dimasukkan santan atau air, gitu ya. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Sop iga, wah misalnya sop iga itu kan keras tuh, iganya kan keras. Wah ini udah pada ngiler ini, yang pagi-pagi belum sarapan udah kruyuk-kruyuk berarti ini perutnya, ya, drambenan ya cacingnya. Nah itu kalau mau masak apa tadi? Sop iga itu kan bumbunya ditumis dulu baru dimasukkan, terus iganya juga begitu mendidih iganya dimasukkan, terus dengan api kecil agar apa? Agar nanti aromanya keluar, terus apalagi dagingnya juga empuk begitu. Ya, terus apalagi nih? Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Ya, teknik yang keempat adalah menggulai atau stewing tadi. Ya, syaratnya bumbunya ditumis dulu. Yang kelima adalah steaming. Kalau ada bahasa Inggris, E dan A bersebelahan, bersebelahan itu dibacanya I panjang. Steaming, beda dengan I yang ini. Ini waktu itu Miss Winda kalau di kelas 7 pernah diajar Miss Winda, I yang ini itu dibaca antara I dan E. Kayak kalau kamu bilang pitik. Pitik, kan enggak pitik kayak Bu Eti itu kalau orang mana jadi itu ngomongnya pitik, enggak begitu ya. Ngomongnya pitik. Pitik. Kan I-nya itu antara apa tuh? Ada kecampuran E-nya kan?
Nah, itu seperti itu. Berarti yang depan dibaca I panjang, yang belakang antara I dan E. Jadinya gimana? Steaming. Steaming. Steam. Steam itu apa? Steam. Uap. Jadi bahasa kerennya mengukus, ya. Untuk mengukus itu bahasa Inggrisnya adalah steaming. Teknik mengukus atau steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Wah, udah ada gambaran tuh. Bikin bolu, kukus misalnya. Terus apalagi ngukus apa misalnya? Ngukus tela, ya kan? Tela kukus, dikukus tuh. Terus apalagi? Bolu ya, puding dan lain sebagainya. Yuk kita bahas. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru masukkan bahan makanan pada steamer. Oh ya, ini contohnya. Kata Buning, ini contohnya. Ini apa nih tadi? Kita umbi ya. Ini umbi jalar ya, dikukus nih, umbi jalar. Nih, umbi jalar. Pas kebetulan Buning ngasto ke kantor ya. Oke, jadi disiapkan dulu pancinya. Pancinya, terus ada apanya itu di dalam panci? Apa mau lidah? Di dalam panci itu untuk ngukus ada apanya? Air. Ada air, terus atasnya yang buat Sarangan. sarangan. Bukan sarangnya ya, bukan ya? Bukan sarangan. Oke, benar. Iya. Sorry. Oke, nah berarti gitu ya. Jadi airnya di bawah sarangan. Habis itu dididihkan dulu, begitu mendidih, udah keluar uapnya banyak, baru dimasukkan bahan makanannya. Ya. Terus uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi juga dapat dipertahankan. Tidak banyak yang hilang. Untuk makanan apa saja? Ada puding, bolu, terus sayuran, ikan, dan ayam. Ya, banyak sekarang makanan yang pakai dikukus. Ada roti kukus juga sekarang ya. Kalau roti bakar ada roti kukus ya. Pernah makan kan? Nah, itu juga dikukus. Terus, teknik yang keenam ada teknik mendidih atau simmering. Simmering. Oh, mati ya? Kalau 40 menit ya? Kalau Zoom-nya mati nggak kalau 40 menit? Udah 40 menit. Oh ya, oke. Siap. Oke, terima kasih. Nah, ini teknik simmering. Simmering splendid. Enggak ya, simmering. Simmering ini adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama, di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstrak dari daging yang direbus. Pernah masak gurami saus tiram atau ayam apa itu? Ayam kuluyuk atau gurami saus asam manis, asam pedas. Nah, itu kan. Itu kan sausnya dimasak dulu ya sampai keluar apa? Gelembung-gelembungnya, begitu baru disiramkan ke bahan makanannya. Gitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukurannya, di mana salah satu panci lebih kecil. Pernah bikin brownies yang harus mencairkan, melelehkan coklat bloknya dulu? Pernah nggak? Atau bikin kurma celup coklat itu loh, pernah nggak? Pernah ya? Itu kan kalau coklat blok ya dilelehkan itu nggak boleh kena air. Kalau kena air sedikit aja, setetes aja, itu nggak bisa meleleh, menggumpal dia. Nah, caranya adalah kamu letakkan coklat blok yang sudah dipotong-potong kecil itu ke dalam wadah yang atau panci yang kecil. Setelah itu, dalam panci yang besar dimasukkan air sampai mendidih, lalu panci kecil itu ditumpangke di atas air, tapi jangan sampai kemasukan air. Nah, itu teknik ngetim. Adik bayi biasanya juga itu makan bubur yang ditim ya, makanan yang ditim. Oke, itu ya. Jadi ada berapa? 7.
Ada 7 ya, ada 7 teknik. Apa tadi? Boiling. Terus poaching. Apalagi? Braising. Stewing. Simmering. Apalagi? Simmering. Oh, sebelumnya apa tuh? Oh, steaming. Steaming. Simmering. Nah, dan terakhir adalah mengetim. Boiling, poaching, braising, steaming, stewing, simmering, mengetim. Nggak ada bahasa Inggrisnya sayangnya ya, yang mengetim itu. Itu yang moist heat, berarti memasak dengan cairan basah. Ya, teknik basah. Nah, sekarang kalau yang kering, teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Ya, dry heat cooking. Tadi sudah jelaskan, E dan A kalau diletakkan berjejeran berarti bahasanya agak panjang, 2 harokat. Dry heat cooking. O sebelahan 2 berarti dibaca U panjang, cooking. I-nya biasa, ada I dan E-nya. Dry heat cooking. Ya, keren ya. Dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan cairan. Berarti pakai apa kalau nggak pakai cairan? Minyak. Pakainya minyak. Ya. Teknik yang pertama adalah menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Deep frying. Ya, memasak dengan minyak, menggoreng dengan minyak banyak. Contohnya buat apa ya? Masak apa ya? Azkia, coba dinyalakan mikrofonnya. Ya, Azkia pernah nggak goreng dengan minyak banyak? Kira-kira untuk goreng apa? Gorengan. Gorengan, ya. Favorit ya, mendoan itu ya. Oke, makasih Azkia. Terus, selain gorengan, masak apa lagi yang harus dengan minyak banyak? Di sini akan nunjuk yang nggak pakai video, coba ya. Iya, siapa ya? Zaniar. Zaniar, coba dinyalakan mikrofonnya. Bisa dengar Wiswida? Ya, Zaniar. Oh, malah menghilang ya. Oh ya, ya udah, yang lain aja. Panji dinyalakan Panji mikrofonnya. Panji pernah bantu ibu memasak di dapur? Iya pernah. Kira-kira masak apa atau menggoreng apa yang memerlukan minyak banyak? Pakai teknik deep frying. Kira-kira masak apa ya Panji? Daging, ayam. Ayam masa banyak-banyak? Itu kentang goreng. Ya, betul. Terima kasih. Kentang goreng ya. Jadi banyak tadi sudah disebutkan, ada bikin mendoan, kentang goreng, terus apa lagi tuh? Yang banyak bikin. Oh ya tadi mungkin ayam yang dimaksud Panji itu ayam apa namanya? Ayam tepung ya, ayam tepung ya. Tuh ayam goreng juga sebenarnya kalau itu nggak perlu banyak-banyak karena ayam itu mengeluarkan minyak juga. Ya. Pengertian deep frying tadi adalah memasak dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy. Ya, yang bikin apa lemak jahat tuh itu minyaknya banyak, apalagi sampai dipakai berkali-kali. Ibumu kan gitu, bareng goreng mendoan, nah kakek minyaknya dimasukin ke wadah, besok buat goreng lagi, buat numis lagi, buat apa ini itu ya kan, jadi berkali-kali itu yang nggak sehat, bikin nggak sehat itu. Kalau sekali pakai itu lebih baik. Ya. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan termasuk buah, sayuran, daging, dan unggas serta ikan. Oh ya, goreng ikan juga ya. Terus sayuran, masak apa ya? Kalau bikin apa misalnya? Bayam crispy ya betul. Keripik bayam itu bisa. Goreng kerupuk juga harus banyak ya. Oke, begitu. Di sini bagian bawah, di paragraf ke berapa bawahnya ini. Tapi yang bagian tengah. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying, ini beberapa kandungan gizi akan rusak
tetapi kandungan energinya akan tinggi karena mengandung lemak. Jadi gizinya hilang, banyak yang hilang, tapi energinya meningkat karena banyak lemak yang masuk dari proses deep frying itu. Keripik kentang itu juga gizinya hilang, tapi energinya banyak. Selanjutnya, ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Shallow frying. Shallow itu dangkal bahasa Inggrisnya, artinya adalah dangkal. Shallow frying. Shallow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dan minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam shallow frying, bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik. Berarti apa tuh? Bikin apa? Masak apa? Martabak telur ya kan? Wajahnya datar, minyaknya nggak terlalu banyak. Ya, itu shallow frying. Cepat juga, masaknya cepat. Ya, sekali balik. Oke. Pada proses shallow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat dalam makanan akan tetap meskipun proteinnya menyusut dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin B. Ya, jadi karena cepat masaknya, sekali balik aja. Minyaknya sedikit ya. Terus yang ketiga adalah menumis atau sautéing. Bacanya bukan sautéing ya. Bukan ya, sautéing. Ya. Teknik menumis atau sautéing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil-kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Ah, ini udah katam, kalian udah pernah masak semua. Tumis, menumis, udah tiap hari makan juga oseng-oseng. Ya. Oseng-oseng karena bunyi wajahnya itu seng gitu ya. Jadi namanya oseng-oseng. Ya. Apa tuh favorit kalian? Kangkung, oseng kangkung. Ah, ya, oseng tempe. Terus apa lagi? Oseng kacang, kacang buncis, kacang panjang yang jadi pendek karena dipotong-potong ya. Oke itu ya. Terus apa ini di sini? Cairan yang biasanya ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya. Dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Iya. Sebelum menumis, hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian isi minyak sedikit, panaskan minyaknya. Gunakan wajan yang besar agar potongan bahan makanan saat dimasukkan tidak sesak sehingga memudahkan saat melakukan menumis dan dapat matang secara merata. Ini udah nggak perlu jelaskan lagi. Tapi sekarang karena banyak orang yang sudah melakukan gaya hidup sehat, ada beberapa minyak yang menjadi alternatif selain minyak kelapa sawit, ada minyak zaitun atau minyak olive oil bahasa kerennya ya. Harganya mahal, itu sebotol itu 70.000, 60 sampai 70.000. Minyak canola, nah, minyak apa lagi? Minyak kelapa, sekarang beralih lagi ke minyak kelapa seperti zaman mbahmu itu. Ya, pakai minyak kelapa karena kolesterolnya lebih rendah daripada minyak kelapa sawit. Gitu. Yang terakhir belum terakhir ya, masih belum ya. Nah ini udah nggak pakai minyak ini, udah nggak pakai minyak lagi, tapi masih kering. Yaitu teknik memanggang atau baking. Ya, bake itu panggang. Ya. Mengolah bahan makanan dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking memiliki beberapa metode, diantaranya memanggang kering. Biasa kalau kamu bikin nastar kalau lebaran itu pakainya memanggang kering. Ada memanggang dalam oven tapi menambahkan kelembaban. Misalnya kamu bikin kayak sekarang tuh yang lagi gura cheesecake itu loh. Cheesecake yang gimana tuh ya, kayak bolu tapi keju itu loh, yang berem-berem kalau disentuh tuh lembut banget itu ya kan. Itu di bawah loyangnya itu, jadi misalnya kan kalau oven kan 2 sap ya, itu ditaruh di atas, bawahnya itu ditaruh wadah ada airnya. Jadi itu airnya nanti akan mengeluarkan uap air dan menyebabkan kuenya itu atau rotinya itu menjadi lebih empuk, moist, lebih lembab. Ya, jadi baking menggunakan teknik kering dan menambah kelembaban.
Terus yang terakhir adalah memanggang dalam oven menggunakan 2 wadah. Contohnya membuat puding karamel. Ya, nggak usah Miss Winda jelaskan, nanti bisa dibaca sendiri. Terus yang kelima adalah teknik membakar atau grilling. Grill, membakar. Berarti apa kira-kira? Sate ya? Kalau terus kamu kalau nonton film Korea itu sekarang ya, atau kamu sering naik jam 5 atau berapa itu? Yang di Trans 7 apa Trans TV itu? Makan enak apa sih jenenge? Acaranya apa itu? Nah, itu kan biasanya kalau waktu daging dimasukkan ke pemanggang ya, nanti dicelupkan ke saus terus dimasak, dimakan. Itu namanya grilling. Grill, berarti untuk sate dan lain sebagainya. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas, ya, atau di atas pan datar atau teflon yang diletakkan di atas perapian langsung. Sate, ayam bakar, lele bakar, ya itu bisa pakai grill. Atau kalau kerennya itu apa tuh? Kerennya tuh pakai apa? Bikin itu loh, barbecue. Wah, ya kalau orang di luar negeri itu barbecue. Ya, sudah selesai. Wah, ternyata kita sudah belajar semua. Miss Winda ulang sedikit yang tidak menggunakan air, yang dry heat cooking. Yang pertama adalah deep frying, kedua adalah shallow frying, ketiga adalah shooting atau menumis, keempat adalah baking. Dalam baking dibagi 3, kering, lembab, 2 wadah. Yang terakhir adalah grilling atau membakar. Ya, jadi ada baking, ada grilling. Ya, gitu. Oke, Miss Winda nyalakan, kita stop dulu. Miss Winda nyalakan mikrofon kalian. Oke, coba dinyalakan mikrofonnya. Ini ada yang sudah sarapan hari ini tadi pagi? Sudah sarapan? Oh, ada yang puasa Senin Kamis ya? Syera sudah makan, udah sarapan tadi pagi Syera? Belum, Miss. Oh belum, tadi yang sudah sama ya? Yang sudah siapa? Siapa? Saya. Oh iya. Ratri sarapan pakai apa tadi? Pakai apa? Ada yang pakai telur ceplok? Apa Ratri? Nasi kuning. Oh, nasi kuning. Nasi kuning berarti itu prosesnya kira-kira diapakan tuh Ratri? Nggak tahu, Miss. Taunya makan doang ya? Iya. Iya, kalau itu dikukus ya, dikukus. Tapi pertama dimasak dulu, diaron dulu, terus habis itu dikukus, dinaikkan. Kalau kuning yang didapatkan itu dari kunyit. Thomas Abel udah sarapan belum? Pakai apa tadi, Mas? Ayam, Bu. Ayam. Nah, gitu. Pokoknya karena hari ini kita bahasnya tentang masak, teknik memasak, ya. Dan mungkin ada dari kalian yang hobinya juga masak-memasak atau hobinya baru sekedar nonton di Instagram masak-masak dan belum pernah praktek, atau hobinya ngumpulin resep tapi nggak pernah dieksekusi dimasak. Ada yang seperti itu ya? Sastri guyung-guyung berarti ya kayak Sastri kayak. Iya. Nah, berarti nanti tugasnya untuk kelas 8A sampai 8H silakan tuliskan bentuk berbuat kolom. Kolom pertama adalah nomor, kolom kedua adalah apa tuh? Teknik memasak, ada dari boiling sampai grilling. Terakhir, yang ketiga, kolom ketiga adalah contoh masakannya. Berapa Miss contoh masakannya? Minimal 5 jenis. Cahya jangan sok kaget gitulah. Loh, penganan be ngurusi makanan kan gampang lah ya. Sambil dibayangin makanya enak. Nomor, teknik, contoh makanan minimal 5. Lebih dari itu lebih baik.
Nah, 5 saja. Ya, nyebutin makanan kan enak-enak sambil browsing gitu bisa. Ada pertanyaan? Nah, kita doakan, kita berdoa semoga kita cepat tatap muka sehingga kita bisa segera praktik memasak. Ya, masak apa ya nanti di kelas 8 gitu. Terima kasih, hari ini berarti lanjut ke pelajaran IPA. Miss Winda akhiri, nanti Miss Winda akan kuatkan lagi di Telegram. Ya, terima kasih Miss Winda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak sepatunya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Hari ini pelajaran IPA. Kemudian pertemuan kali ini akan saya gunakan untuk ulang kembali atau mereview dari materi yang pertama, yang fisika terutama. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Coba ada yang masih ingat dulu fisika pertemuan pertama materinya apa?